Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Ranidia Mariska Ayu Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Merek Induk dan Kemiripan Merek Ekstensi pada Sikap dan Niat Konsumen Menggunakan Produk Ekstensi. Studi pada Stromnet PT PLN Persero. Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya keinginan setiap perusahaan untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan untuk menjamin eksistensinya di masa mendatang. Strategi diversifikasi umum dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya tersebut. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII, tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia sekitar 264 juta jiwa. Dan sekitar 15%-nya merupakan konsumen internet dengan layanan sambungan kabel serat optik. Meningkatnya kebutuhan akses internet tersebut mendorong PT PLN Persero untuk meluncurkan produk ekstensinya berupa layanan sambungan internet kabel serat optik dan multimedia melalui anak perusahaannya yaitu PT Icon Plus yang diberi merek Stromnet. Stromnet ini diluncurkan pada bulan Agustus tahun 2019 melalui paket diskon program Gebyar Kemerdekaan, dan sampai dengan Oktober 2019, pelanggan Stromnet ini tercatat sebanyak 288 dari total 22 unit distribusi atau wilayah yang dimiliki PT PLN Persero se-Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya resiko peluncuran merek ekstensi baru dan bagaimana kualitas merek induk serta kemiripan merek ekstensi tersebut dapat mempengaruhi sikap dan niat konsumen untuk menggunakan produk ekstensi. Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Berikut adalah beberapa landasan teori penelitian. Hipotesis dan model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Produk Stromnet yang diluncurkan oleh PT PLN Persero melalui anak perusahaannya PT Icon Plus melayani dua kategori konsumen, yaitu konsumen sektor bisnis atau B2B dan konsumen retail atau B2C. Terdapat 6 kategori produk Stromnet yaitu: pertama Stromnet, 2 Stromnet TV, 3 Stromnet Biz, 4 Stromnet Biz TV, 5 Stromnet Biz Ultimate, dan ke-6 Stromnet Biz Ultimate TV. Selanjutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian yang dilakukan menggunakan metode survei 2 tahap, yaitu eksploratory dan explanatory. Metode pengumpulan data bersifat kuantitatif dengan sumber data primer dan metode pengumpulan data self-administered online questionnaire. Instrumen penelitian yang digunakan untuk survei tahap pertama adalah kuesioner pertanyaan tertutup dan terbuka. Sedangkan untuk survei tahap kedua menggunakan kuesioner pertanyaan tertutup dengan skala Likert 5 poin yang diadopsi dari beberapa penelitian terdahulu. Desain penyampelan menggunakan metode non-probabilitas dengan ukuran sampel survei tahap 1 sebanyak 301 responden dan survei tahap 2 sebanyak 247 responden. Kriteria sampel secara umum adalah laki-laki atau perempuan, usia minimal 18 tahun dan domisili di Indonesia. Sedangkan untuk kriteria sampel survei tahap 1, peneliti membagi menjadi 6 kategori, dan untuk survei tahap 2, peneliti membagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama, uji instrumen menggunakan 2 pengujian, yaitu uji validitas dengan analisis faktor dan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha. Yang kedua, analisis deskriptif, dan ketiga adalah uji hipotesis menggunakan
regresi linier berganda, koefisien determinasi atau R-square, uji F, dan uji T. Definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis data dan pembahasan. Jumlah responden survei tahap 1 adalah sebanyak 301 responden, dan untuk survei tahap 2 adalah sebanyak 247 responden. Dari 6 kategori yang ditentukan oleh peneliti pada survei tahap 1, peneliti mengambil kategori sampel 1 dan 4 untuk dilakukan survei tahap 2. Adapun deskripsi responden survei tahap 1 dan tahap 2 adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengujian validitas. Peneliti melakukan 2 kali pengujian validitas karena pada uji validitas yang pertama diperoleh bahwa konstruk kemiripan merek 3 dan 4 memiliki nilai faktor di bawah 0,4 sehingga tidak valid untuk menjadi alat ukur dalam penelitian. Setelah peneliti menghapus konstruk kemiripan merek 3 dan 4, maka diperoleh hasil setiap elemen konstruk memiliki nilai tertinggi di konstruknya masing-masing dan nilai faktor di atas 0,4, sehingga alat ukur penelitian ini disebut valid. Berikutnya adalah pengujian reliabilitas. Pada pengujian reliabilitas diperoleh bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach alfa di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini disebut reliable. Selanjutnya adalah pemaparan analisis deskriptif dari 3 kategori responden yang diambil dari survei tahap kedua. Berikutnya adalah pemaparan pengujian hipotesis berdasarkan masing-masing kategori responden survei tahap kedua. Untuk yang pertama adalah uji hipotesis responden kategori A. Untuk penelitian pertama diperoleh hasil bahwa pengaruh variabel kualitas merek induk dan kemiripan merek ekstensi pada sikap menggunakan produk ekstensi adalah sebesar 37,9%. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas merek induk dan kemiripan merek ekstensi pada sikap menggunakan produk ekstensi. 3. Variabel kualitas merek induk berpengaruh signifikan pada sikap menggunakan produk ekstensi. Dan keempat, variabel kemiripan merek ekstensi tidak berpengaruh pada sikap menggunakan produk ekstensi. Penelitian kedua terhadap responden kategori A diperoleh hasil yang pertama, pengaruh variabel kualitas merek induk, kemiripan merek ekstensi, dan sikap menggunakan produk ekstensi pada niat menggunakan produk ekstensi adalah sebesar 73,8%. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas merek induk, kemiripan merek ekstensi, dan sikap menggunakan produk ekstensi pada niat menggunakan produk ekstensi. 3. Variabel kualitas merek induk tidak berpengaruh pada niat menggunakan produk ekstensi. 4. Variabel kemiripan merek ekstensi tidak berpengaruh pada niat menggunakan produk ekstensi. Dan 5. Variabel sikap menggunakan produk ekstensi berpengaruh signifikan pada niat menggunakan produk ekstensi. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis pada responden kategori B. Untuk penelitian pertama diperoleh hasil 1. Pengaruh variabel kualitas merek induk dan kemiripan merek ekstensi pada sikap menggunakan produk ekstensi adalah sebesar 29,4%. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas merek induk dan kemiripan merek ekstensi pada sikap menggunakan produk ekstensi. 3. Variabel kualitas merek induk berpengaruh signifikan pada sikap menggunakan produk ekstensi. Dan 4. Variabel kemiripan merek ekstensi tidak berpengaruh pada sikap menggunakan produk ekstensi. Sedangkan penelitian kedua terhadap responden kategori B diperoleh hasil 1. Pengaruh variabel kualitas merek induk, kemiripan merek ekstensi,
dan sikap menggunakan produk ekstensi pada niat menggunakan produk ekstensi adalah sebesar 32,1%. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas merek induk, kemiripan merek ekstensi, dan sikap menggunakan produk ekstensi pada niat menggunakan produk ekstensi. 3. Variabel kualitas merek induk tidak berpengaruh pada niat menggunakan produk ekstensi. 4. Variabel kemiripan merek ekstensi tidak berpengaruh pada niat menggunakan produk ekstensi. Dan 5. Variabel sikap menggunakan produk ekstensi berpengaruh signifikan pada niat menggunakan produk ekstensi. Selanjutnya adalah pemaparan pengujian hipotesis untuk responden kategori C. Untuk penelitian pertama diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Pengaruh variabel kualitas merek induk dan kemiripan merek ekstensi pada sikap menggunakan produk ekstensi adalah sebesar 36%. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas merek induk dan kemiripan merek ekstensi pada sikap menggunakan produk ekstensi. 3. Variabel kualitas merek induk berpengaruh signifikan pada sikap menggunakan produk ekstensi. Dan 4. Variabel kemiripan merek ekstensi berpengaruh pada sikap menggunakan produk ekstensi. Sedangkan untuk penelitian kedua terhadap responden kategori C diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Pengaruh variabel kualitas merek induk, kemiripan merek ekstensi, dan sikap menggunakan produk ekstensi pada niat menggunakan produk ekstensi adalah sebesar 38,3%. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas merek induk, kemiripan merek ekstensi, dan sikap menggunakan produk ekstensi pada niat menggunakan produk ekstensi. 3. Variabel kualitas merek induk tidak berpengaruh pada niat menggunakan produk ekstensi. 4. Variabel kemiripan merek ekstensi tidak berpengaruh pada niat menggunakan produk ekstensi. Dan yang kelima, variabel sikap menggunakan produk ekstensi berpengaruh signifikan pada niat menggunakan produk ekstensi. Berikut pemaparan diskusi dan pembahasan penelitian. Selanjutnya adalah simpulan dan implikasi. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah bahwa melalui mediasi sikap menggunakan produk ekstensi, peran kualitas merek induk di seluruh kategori responden dan kemiripan merek ekstensi di kategori responden C berpengaruh positif terhadap niat menggunakan produk ekstensi Stromnet. Dan yang terakhir, implikasi manajerial yang dapat diterapkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1. Manajemen PT PLN Persero sebagai perusahaan merek induk perlu secara konsisten melakukan upaya peningkatan kualitas layanan PLN di sektor jasa ketenaga listrikan. 2. Evaluasi performa produk Stromnet dinilai baik oleh konsumennya saat ini atau kategori responden A, sehingga mempertahankan konsumen yang ada saat ini adalah peluang yang tertinggi terkait niat menggunakan produk ekstensi. 3. Manajemen PT Icon Plus perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya agar tercipta kepuasan konsumen Stromnet sehingga membentuk sikap yang positif dan niat menggunakan kembali produk Stromnet atau loyalitas konsumen. 4. Responden kategori C merupakan calon konsumen yang potensial untuk dijadikan target pasar kedua oleh pemasar Stromnet Icon Plus. Dan yang kelima, peran kegiatan pemasaran sangat penting untuk mengenalkan merek produk Stromnet dan memberikan informasi positif kepada target konsumen responden kategori C. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.